Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matkul Teknologi Web Service yang beranggotakan Kiki Ridwan Ardiansah, Ratu Riksa Akidah Ridwan, Abdul Arif, Wawan Wahyudin, Dini Nurlatifah yang akan menjelaskan mengenai pertemuan 9 dan 10. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Dini Nurlatifah. Langkah yang pertama untuk membuat database yaitu dengan cara kita harus mengaktifkan examnya terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu examnya. Terus yang MySQL-nya start lagi. Lalu sesudah aktif kita langsung buka ke Google Chrome. Di sini kita ketik localhost. Sudah tampilan kayak gini, kita langsung klik PHP My Admin. Di sini kita udah masuk PHP My Admin. Langkah selanjutnya kita buat database baru. Buat database dengan nama sesuai kebutuhan masing-masing ya. Di sini kita kasih nama employee pdb. Sudah dikasih nama, kita langsung create untuk membuat database-nya. Sesudah dibuat database, kita buat tabelnya. Di sini nama tabelnya sesuai kebutuhan kita. Contohnya kita kasih nama dengan tabel _user. Terus kita kolomnya itu sesuai kebutuhan sama. Di sini kita 4 aja, 4 kolom. Langsung kita klik go. Nah, sesudah kayak gini, berarti kita langsung kasih nama kolom-kolomnya. Yang pertama, kita kasih nama user ID. Yang kedua, kita kasih nama user name. Yang ketiga, user password. Dan yang terakhir kita kasih nama user status. Terus kita tentukan tipe yang digunakannya. Yang pertama kita pakai tipe integer. Yang kedua kita kasih tipenya varchar, dan yang ketiga varchar. Keempat juga varchar integer. Karena angka. Di sini kita tentukan banyaknya angka atau huruf. Yang pertama kita kasih 11. Yang kedua 50. Ketiga sama 50, dan yang keempat kita kasih 11. Langkah selanjutnya kita beri tanda mana yang akan menjadi primary key-nya, dan kita akan menjadikan primary key-nya yaitu yang user ID. Kita checklist rute increment, lalu klik go. Sesudah ditentukan primary key-nya, kita save. Jika tampilannya sudah kayak gini, berarti database-nya sudah otomatis tersimpan. Bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk isi record database ini gampang banget ya. Pertama kita aktifin dulu exam pp atau sum yang didapatkan, sama seperti membuat database ya. Ada Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke MySQL atau PHP MyAdmin.
dengan klik ini. Lalu kita cari employee DB atau database yang akan kita isi. Sini ada tabel user. Nah, di sini ada logo insert. Kita klik aja. Oke, kita masuk ke logo insert. Untuk row-nya kita setting ke 5 ya. Karena data yang akan kita isi rekornya itu lebih dari 2. Jadi kita lebih nyaman untuk mengisinya karena banyak field. Oke, data yang akan diisi itu yang pertama adalah UR_ID 1 dengan nama Miraf atau username Miraf @gmail.com dengan password Miraf. Status 1. Yang kedua UR_ID 2, isinya username-nya Kapil @gmail.com, passwordnya Kapil. Statusnya 1. Yang ketiga kita centang abaikannya. Yang ketiga username-nya UR_ID-nya 3, username-nya Arvid @gmail.com, gmail.com, passwordnya Arvin, statusnya 1 juga. Oke, langsung kita klik go. Ini untuk nge-save ya, go. Nah, ini sudah terisi ya. Kita coba cek, klik tab tbl_user. Nah, ini udah masuk datanya. Udah otomatis masuk datanya. Di sini ada keterangannya. Status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manahidin. Saya dari kelompok 2. Di sini saya melanjutkan di slide keempat pertemuan 9. Di sini membuat satu script, dan pertama-tama kita buat terlebih dahulu folder dengan nama TWS9. Kita buka di samping teks folder. Kita buat file dengan nama service user login.php. Kita buat scriptnya terlebih dahulu.
Ikan dan pabrik. Kalau kita di dalam bagian akan kok betul kan? Oh, kan? Uji gigi sana boleh kan dijual kan? Mungkin. Hah? Dilihat. Bang ơi, Chan ơi, Chan. Ada konsep kan? Namanya kan tukang jalan itu. Buat ini. Apa cara lagi? Ayo. Lagi angkat plastik. Kan udah umur nih. Bisa pakai eta pakai kasut tadi harus nggak berarti ini
Pakai tiga lah tuh. Shopping, hektik. Oh, ayo bukan kau sana. Oh, kurang mana? Ayo, ayo anak jalan dalam biak. Pik mana ada di luar pik? Bikin jalan macam. Dan terus jangan dan. Jangan kuing ngantuk orang kan aja. Jangan kuing kita terus. Dua gena kuing. Oi, tenang-tenang euy. Ayo nikah. Bunga euy. Dua balik. Kan kemarin kan itu lagi tak bawa Nungguin lah. Mau diajarin. What? Belum larian? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Kiki Ardiansyah, salah satu anggota dari kelompok 2, akan melanjutkan untuk pembuatan tugas pertemuan 9 dan 10, di mana akan melanjutkan untuk pembuatan skrip PHP. Di sini di slide 5. Pertama-tama mungkin untuk pembuatannya kita jalankan terlebih dahulu SAM-nya. Sebelumnya sudah dijalankan, langsung saja kita ke text editornya. Nah, tadi Wawan sudah membuat skrip di sini. Skrip di sini berfungsi untuk mengkonektingkan ke database. Dan sekarang saya akan membuat skrip untuk pengulangannya. Langsung saja. If result nums row no berawal, kemudian variabel respon di sini dibuatkan variabel respon status satu titik koma 2 respon untuk user ID variabel kita panggil variabel yang sudah dibuatkan tadi, user ID yang ini panggil di sini user ID. Kemudian yang ketiga untuk pesannya login successful. Kemudian kita lanjut ke else. Ini di perulangan kedua, else variabel respon statusnya -2, terus status -2 koma primary respon untuk message-nya message and then correct username or password. Jangan lupa titik komanya di belakang, jangan sampai kelewat. Kemudian else yang kedua, sama -2. Respon message-nya enter correct username terus content type content
2 application JSON respond response dengan pada merespon JSON code response close. Nah, mungkin ini adalah script perulangannya, di mana fungsinya di sini adalah untuk perulangan. Jikalau nanti di pengujian kita menguji salah satu anggota yang akan diuji, di sini adalah if result nums row. Jika salah satu nanti diuji atau dalam pengujian dipanggil, maka yang pertama, jikalau username dan passwordnya benar, nanti akan membaca ke keadaan di sini di status 1. Nanti akan muncul status 1 user ID-nya. Kemudian pesannya nanti akan muncul login successful. Dan jikalau nanti di dalam pengujian username atau passwordnya salah, maka nanti pernyataannya akan masuk ke sini, statusnya -2, dan pesannya nanti akan muncul enter correct username or password. Sama juga yang seperti yang di sini. Ini juga sama. Kalau nanti username-nya salah, akan muncul pesan enter correct username. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan atau akan dipraktekkan oleh Ratu untuk pengujian di aplikasi Postman-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ratu Riksaki dari Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pengujiannya. Untuk pengujiannya sendiri itu menguji hasil pengkodean yang tadi sudah dijelaskan dengan melakukan uji menggunakan browser dan juga Postman. Di sini bisa kita lihat pengujiannya seperti ini. Lalu kita akan mempraktekkan ke dalam browser terlebih dahulu. Oke, ini dia URL-nya seperti ini. Nah, ini merupakan URL untuk pemanggilan. Untuk pengujiannya, localhost TWS9, nama foldernya TWS9, kemudian di sini file PHP-nya yaitu service_userlogin.php. Kemudian ini username dan password itu adalah isi dari tabel user. Seperti ini. Tabel user. Nah, kita akan mencoba menguji untuk yang user ID 1, yaitu niraf. Oke. Username niraf@gmail.com dan passwordnya yaitu niraf. Kita klik enter. Nah, ini dia. Kemudian akan muncul pesan atau responnya 11 dan user ID-nya 1 dan pesannya login successfully.
sesuai dengan yang tadi dijelaskan pada PHP-nya, pada script PHP-nya itu di sini pada pengulangan ini dia. If result numRows 0, di sini akan muncul pesan login successful. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita akan menguji dengan password yang tidak sesuai. Contoh, Ratu, kita enter. Nah, ini akan muncul respon seperti ini, statusnya -2, kemudian pesan enter correct username or password. Sama halnya dengan ini, else, jika tidak benar ya, jika tidak sesuai dengan data yang berada di database tadi, tabel user tadi, maka respon statusnya -2 dan akan muncul pesan message enter correct username or password. Ini dia, sudah. Kemudian untuk yang kedua yaitu kapil@gmail.com. Kapil. Oke. Klik, sudah benar. Kemudian yang ketiga, Arvin. Oke. Sebentar. Nah, ini sudah sesuai. User ID-nya 3, message-nya successful. Selanjutnya kita akan mencoba menguji di software atau aplikasi Postman. Ini dia. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan examnya ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan disuguhkan atau ditampilkan halaman seperti ini pada Postman. Kita akan menguji dengan jenis get. Di sini ada beberapa jenis, tapi kita hanya memerlukan pengujian dengan metode get. URL yang tadi kita kopikan ke dalam Postman di sini. Kemudian di sini terdapat tombol send dan save ya. Kita klik send untuk menguji. Sending request sedang memproses. Nah, ini dia responnya, yaitu sama dengan tadi pengujian di browser. Ini dia statusnya 1, kemudian user ID-nya 1 dengan username dan password yaitu Niraf, dan kemudian pesannya login successful. Untuk yang kedua, tadi itu Kapil ya. Oke, Kapil. Kita coba Kapil send. User ID 2, login successful. Sudah benar, sudah sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu Arvin. Dengan password Arvin. Nah, ini juga sudah sesuai. User ID 3, kemudian pesannya itu login successful. Nah, kita juga akan mencoba pengujian yang tidak sesuainya, yaitu dengan contohnya pada user ID ketiga ini, kita akan mengganti dengan contoh Ratu dengan password Ratu. Klik send. Maka rasanya akan seperti ini, status 2, status -2, kemudian message enter correct username or password. Kenapa begitu? Karena data ini, isi username dan password ini tidak sesuai dengan yang berada yang di database, tidak ada ya.
ini dia. Kecuali kita menambahkan Ratu tadi ke dalam database, maka hasilnya akan successful. Dan ini dia respon yang tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan enter correct username or password. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pengujian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat khususnya kami pribadi, umumnya kepada teman-teman sekalian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.